Kejaman Alkitab versus Quran terhadap budak perempuan. Saat ini mari kita bandingkan bagaimana perlakuan terhadap budak perempuan baik dari sisi Alkitab maupun Quran. Seperti diketahui bahwa baik Muhammad maupun bangsa Israel dalam perjanjian lama keduanya mengambil budak perempuan dari tawanan perang. Banyak kaum muslim yang demi membela apa yang Muhammad lakukan menuduh balik bahwa dalam Alkitab juga ada perbudakan. Sekarang kita lihat dari dua hadis di bawah ini dan kita bandingkan dari Ulangan 21 ayat 10-14. Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada saat perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim ekspedisi ke wilayah Autas. Kemudian mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran. Akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil menawan musuh. Di antaranya adalah tawanan wanita, seakan-akan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberatan menggauli mereka, karena mereka memiliki suami-suami yang masih musyrik. Maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu, dan diharamkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. An-Nisa, ayat 24. Maksudnya, mereka halal bagimu setelah iddah mereka habis. Abu Sirmah menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Lantas Abu Sirmah bertanya, "Wahai Abu Sa'id, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang azal, mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri?" Dia menjawab, "Ya, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Bani Mustalik, dan kami berhasil menawan wanita-wanita Arab yang cantik. Saat itu kami sudah lama kesepian. Sedangkan kami menginginkan tebusan dari tawanan-tawanan tersebut. Oleh karena itu, kami bermaksud bersenang-senang dengan tawanan wanita tersebut tapi dengan cara azal. Maka kami sama berkata, apakah kita melakukan hal ini tanpa menanyakan terlebih dahulu? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kita. Lantas kami menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, tidak ada mudarat jika kalian tidak melakukan hal itu. Sebab sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla harus tercipta, maka ia akan tetap ada hingga hari kiamat. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Faraj budak Bani Hashim. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zabrikan telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Muhammad bin Yahya bin Haban dengan isnad ini, sesuai dengan makna hadits Rabi'ah. Namun, dalam hadisnya, dia menyebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan apa yang diciptakannya hingga hari kiamat. Ulangan 21 ayat 10-14. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang, tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Dari dua hadis dan ayat Alkitab di atas maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1.
Pria muslim harus menunggu sampai wanita itu selesai haidnya, lalu kemudian boleh memperkosanya, karena memperkosa budak adalah hak dari pemiliknya. Sedangkan pria Israel harus menunggu 1 bulan penuh sebelum bisa menikahinya. 2. Pria muslim tidak perlu memberikan waktu berkabung untuk tawanan perempuan tersebut. Sedangkan pria Israel harus memberikan waktu berkabung selama 1 bulan. 3. Pria muslim tidak perlu menikahi budak perempuan tersebut, namun pria Israel harus menikahinya sebelum bisa melakukan hubungan seks. Pernikahan ini memberikan wanita tersebut hak penuh menjadi seorang wanita bebas, bukan budak lagi. 4. Pria muslim boleh memakai tawanan perempuan sebagai budak seks dan menjualnya kepada pemilik lainnya yang juga boleh menggunakan budak tersebut sebagai budak seks dan seterusnya. Sedangkan pria Israel tidak boleh menjual tawanan perempuan tersebut yang sudah dinikahinya. 5. Pria muslim mempunyai pilihan namun tidak perlu dilakukan untuk menikahi atau membebaskannya. Sedangkan pria Israel mensucikan terlebih dahulu dari statusnya sebagai budak.